Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas algoritma pseudocode dan flowchart. Oke, mari kita buka notepad dulu. Yang pertama, sebelum kalian itu harus kalian nyiapkan yaitu namanya draw.io. Ya, siapin itu dulu lah. Kalau sudah, sekarang kita akan membahas algoritma begitu dias dengan kalian saat ini. Oke, berbagai macam kemajuan teknologi yang kita punya sekarang pada dasarnya melibatkan algoritma di belakangnya. Oke, kita tulis dulu algoritma itu tipenya apa. Yaitu algoritma itu ada tipe ya guys ya. Yaitu yang pertama algoritma deskriptif. Algo, go. Yang kedua algoritma pseudocode. Yang ketiga algoritma voucher. Oke. Nah, kita harus tahu juga ini satu-satu ini kegunaannya apa, fungsinya apa, dan sebagai apa. Oke, kalau algoritma deskriptif, yaitu kayak merupakan, kayak kita bikin dulu biar kalian paham, merupakan penulisan pemrograman yang paling gampang kayaknya, paling gampang, gampang, gampang dimengerti. Gitu ya guys ya. Nah, maksudnya itu kayak kalian bisa bisa pakai bahasa Indonesia dan Inggris. Ya, itu karena gampang. Oke, yang kedua itu algoritma pseudocode. Apa sih itu algoritma pseudocode? Oke, apa itu dia? Itu adalah sebuah bentuk apa ya? Bentuk penulisan yang satu ini menggunakan bahasa ini guys, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer gitu. Gitu guys. Ya, oh ini kayak bahasa inilah, dalam kurang aja lah ya. Bahasa pemrograman ya guys ya. Nah, itu dia. Oke, kalau sudah kita ke bagian flowchart. Apa sih itu flowchart? Ini dia. Ini dia guys ya. Voucher itu kayak apa sih? Menggunakan gitu loh guys. Menggunakan simbol simbol dasar yang berlaku pada voucher. Itu guys, masing-masing simbol ini memiliki kayak fungsi tersendiri ya guys ya. Nih, masing-masing simbol memiliki fungsi tersendiri. Nah, itu dia. Oke. Ah, kalau sudah, oke. Habis itu ini. Nah, sekarang kita bahasnya ini langsung ke kalian bisa buka ini di ini ya guys. Itu namanya ini. Kalian bisa buka di web namanya draw.io. Oke. Nah, sini guys ya. Tuh, kita coba tes draw.
.io. Oke. Nah, kalau sudah kalian start, nanti ada pilihan baru guys. Kalian mau pilih yang mana? Nanti pilih yang peranti aja guys ya. Kanan atas. Gitu. Ada buat diagram baru, yaitu diagram kosong. Oke buat. Nah, sebelum kita menuju, dijelasin satu-satu dulu ya. Oke, ini fungsinya sebagai apa? Oke, kalian tahu ini namanya apa? Ini tuh flow direction symbol. Oke, ini bisa dibikin teks gak sih guys? Itu kayak teks gitu guys ya. Ini flow kita harus kecil aja biar gampang ya. Flow direct yang simbol sebagai apa gitu. Nah, nanti kalau dijelasin, oke. Nah, ini dia guys ya. Kok malah nurut sama kepalanya guys? Ini dia. Ini aja kali ya guys ya. Nah, ini dia. Kalau panah gini guys, itu namanya flow direction symbol. Apa kegunaannya? Yaitu kayak penghubung antara simbol-simbol yang ya namanya itu kayak penghubung antara simbol-simbol ya guys ya. Connecting line lah, connecting line. Tuh. Oke, flow direction symbol. Nanti saya jelaskan juga di ini guys ya. Oke, apa itu flow? Nah, nanti kalian bakalan tahu. Oke, sekarang kita coba bikin ini guys, contoh flowchartnya aja ya. Oke, nah kalau gitu kita bikin dulu ininya. Kita akan bikin dulu namanya terminator simbol guys, buat mulai. Mana ya guys ya? Mana? Kok nggak ada ya guys? Hmm. Sabar ya guys ya. Di sini kita tidak menemukan, bukan tidak, tapi belum menemukan terminatornya. Kan saya yang nggak kelihatan ya, ini mata nggak kena ya guys ya. Nah, nggak bisa guys, harus sampai temu ya guys ya. Sebentar guys, kita cari dulu guys. Kalau teman-teman melihat bisa tolong, pokoknya bentukannya itu kayak bulat tapi persegi panjang gitu. Bulat persegi panjang. Sekali ya Pak ya. Simun tak ada. Pak kita di prank guys. Sarina ya udah. Kita cari Terminator. Simbol. Kok kayak gini ya guys ya? Nah, sebentar guys. Nah ini dia guys ya. Oke. Ini tuh kayak buat memulai dan kayak kalian mau mulai atau kayak di akhir gitu bisa juga. Nah, di sini kalian boleh mulai. Guys, bentar guys. Di sini kalian bikin mulai dulu. Ya, mulai. MULAIE. Mulai. Oke. Nah, di habis mulai, sama. Sorry ya guys ya. Di sini kalian input data. Oke, apa itu input data? Nah, kayak gini guys. Sudah. Jadi yang saya bilang tadi flow direction simbol itu kayak penghubungan antara simbol-simbol yang lain nih guys. Gitu. Ini itu kayak
apa ya? Ini tuh kayak simbol input output guys. Jadi kayak ya udah kita input nilai misalnya. Ya udah input bilangan gitu. Nah, jadi ini tuh guys, on input output tapi dia itu statis guys. Nggak bisa berubah. Gitu. Kalau yang kalau kalian yang mau yang dinamis kayak gini guys. Kalau dinamis itu ada. Kalau kalian mau dinamis bisa kayak gini guys ya. Ntar. Dinamis itu yang mana ya? Gak ditampilkan guys. Oh dia itu kayak persegi. Tapi di atasnya tuh kayak lonjong gitu loh guys. Namanya itu simbol manual input. Kalau itu baru dinamis. Kalau ini statis guys. Oke. Habis itu kalian ke percabangan. Ah, percabangan ini namanya guys simbol decision. Nah, kayak gini. Oke. Nah, mana dia? Ini dia. Kayak di situ kayak percabangan guys. Kalian kayak misalnya nih kalian ya berada di dua pintu. Kalian mau ke toilet. Nah, kalian mau ke toilet cewek apa cowok? Oke. Salah satunya kalau misal tidak, kalian bikin yang namanya cabang. Jadi kalau tidak, bakal bilangnya gini. Bentar. Misalnya kalau tidak, bilangan ganjil. Kalau yes, itu bilangan genap. Kan kita input bilangan. Nah, mari kita tes ya guys ya. Oke, oke. Ini sini bilangan ganjil. Tapi di sini tuh kayak tidak guys ya, tidak gitu. Nah, kalau di sini baru bilangan genap. Kayak ya, karena kalian tuh kayak masuk ke toilet cowok. Jadi yang ceweknya tidak. Oke. Karena dan karena set. Oke. Ditantang kita guys. Masa ditantang sih kok lawak gitu. Set. Ini kita hapus dulu ya guys ya. Oke. Sesuaiin. Kita kayak giniin dikit biar memotif. Nah, itu dia. Nah, di sini guys. Jadi iya atau tidak atau iya gitu. Apa kalian kuesioner cowok? Iya. Ah, ini dia. Nah, langsung gitu guys. Set. Nah, tapi gini Bill. Parsan ini kayak mod apa sih itu kodenya guys mod gitu guys namanya mod Selwa mobil mod 2 apakah sama dengan nol nah kalau tidak berarti dia bilang ganjil kalau iya dia bilang genap nah buat pengakhiran kalian bisa kayak bikin kayak tadi juga guys bikin yang namanya ini nih Terminator nah, kan nggak ada guys ditipu kita udah kita duplikasi aja ya guys ya oh kok ini guys keseret guys nah tapi di sini tuh akhir untuk kelar bisa gitulah ya kayak kita pasti panah set seret ini itu dia guys ya mereng liput nggak usah lah oke deh kalau gitu rapiin itu dia guys oke nah ini dia nih oke bagi kalian yang kayak kok susah ya nah, udah susah-susah pak katanya nggak ada yang susah pak ya kita tampilin oke nah itu dia jelasin satu-satu ya ini apa nih apa nih apa nih guys ya kita kasih angka dulu ya guys ya, biar gampang guys teks nah ini nomor satu guys itu namanya Terminator guys Terminator simbol tuh guys
Nah, kasih ntar tak jelasnya di sini ya guys ya. Nah, kalau ini namanya sim, oke, set itu guys, nggak bisa yo, dikocak ya. Nah, simbol input dan output gitu guys. Nah, salin lagi ke sini kita, salin lagi. Ini udah tahu lah kalian ya. Tapi nggak perlu lah ya. Bos jadi ini aja nih percobaan. Itu simbol decision. Decision. Itu guys. Ini dia. Oke, tanya satu-satu ya. Apa apa itu? Apa itu simbol Terminator? Wah, mak, Terminator. Oke, kita bikin dulu ya. Terminator simbol. Apa itu guys? Terminator simbol ini kalian tahu buat apa? Ya, buat apa ya? Haha. Ya, itu tuh kayak ini guys, eh kayak apa sih namanya? Kayak buat paling utama dan paling akhir guys. Kayak mau kalian mau bikin flowchart utama sekali dan paling akhirnya sekali, kalian harus pakai yang namanya Terminator simbol. Oke? Oh, ya itu kayak simbol permulaan gitu guys. Simbol permulaan dan pengakhiran gitu. Hah, itulah gampangnya. Itu guys, jadi kayak kalau kalian bikin kayak gini lah misalnya. Kalian harus yang namanya mulai. Harus pakai Terminator dan akhirnya juga gitu. Gak mungkin nanggung-nanggung kan. Kalau nggak ada ini juga nggak kelar kerjaannya. Nah, yang kedua ini apa nih? Simbol input dan output. Simbol input dan output. Oke, guys. Apa itu? Yang mana dia? Itu dia. Ya, kalian tahu lah simbol input output tuh gue buat apa. Ini gak kena ya, maksud bikin ya guys ya. Dia itu kayak ini guys, simbol input dan output. Oke, tanpa guys, tanpa tergantung dengan jenis peralatan gitu loh guys. Tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi ya sebebas-bebas enak-enaknya lah gitu. Yang ketiga itu simbol decision. Apa itu simbol decision? Oke. Simbol decision itu kayak percabangan gitu loh guys. Kayak pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Misalnya kayak kondisinya, misal kalian bikin sebuah codingan, nah ini tuh ntar bakal dibaca guys. Loh, kalau dia berhasil, dia bakal ngelanjut yang namanya kayak kalian mau input gitu. Oke. Kalau berhasil, dia langsung ke output gitu, ngeluarin hasilnya. Kalau enggak, dia bakalan yang namanya kayak bikin cabangnya yang namanya error. Dan balik lagi ke inputnya. Sebelum input itu kayak ke pemrogramannya lah gitu. Jadi kayak kalau misal gagal dia bakalan balik ke bagian pemrograman. Jadi kalian nanti di sini bisa buat juga guys. Jadi bakalan balik lagi ke sini dan dia ngetes lagi di sini kalau benar dia bakal lanjut, kalau salah dia balik lagi. Gitu. Tapi enggak, saya contoh aja guys ya. Jadi kayak ya simbol pemrosesan lah, pemrosesan, sesan,
berdasarkan kondisi yang nyata, kondisi yang ada gitu loh guys. Nah, tuh. Jadi kayak kondisi kita kayak mau ngetes nih gitu. Kalian bikin mulai, terus kayak projectnya kayak oh ini pemrograman, terus kayak kalian input, nanti kalian kasih simbol decision ini kayak nih dia bakal ngebaca guys kayak kalau dia kayak apa pemrograman kalian itu benar, dia bakal langsung ke output hasilnya. Tapi kalau salah dia bakal balik lagi ke pemrograman kalian dan kalian harus ngerapinnya lagi gitu supaya benar dan diterima sama di sininya. Nanti bakalan nampilin namanya hasil akhir guys. Gitu guys. Oke. Ya, sekarang kita ke yang namanya pseudocode gitu loh guys. Ya, di sini aja ya. Pseudocode lah misalnya contohnya. Misalnya kita bikin deklarasi, deklarasi A, B, 2, integer. Nah, algoritmanya, dan guys, kayak, ini kayaknya kayak, kok simple ya gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu nggak PMI ya susah juga guys. Nah itu kayak 15, misalnya nih 15, nih 3 ditambah 2. Hmm. Nah, juga, nah, kita bikin di sini kayaknya set, B, oke, A, atau kayak A, kayak 2. Nah, pakai if kayak kalian pakai if tar saya jelasin kelarin dulu ini ya bisa A tambah B sama dengan 8 per 2 tuh ya nggak cukup lah dikit ya guys ya 10 dan kayak urat gitu bawahnya guys ya itu ngoreksi si B nya tuh ini B oke. Kalau sudah kalian LC itu buat apa kayak apa sih guys kalau yang saya tahu ya ntar dulu lah namanya juga pemula ya guys ya kadang suka salah dikit nggak ngaruh lah ya Hah, ya masih banyak yang kalian bisa pelajarin yang lain gitu saya cuma ya, berusaha sebisanya mungkin jadi kayak white A gitu dia kayak ngelampilin hasilnya si A dan kalau misalnya tidak cocok dia ngelampilin hasilnya si B gitu guys paham kan and if dan kelar and if itu kayak ini guys nih terminator simbol oke. Nah, di prosesnya si ini, kita namanya butuh kayak, nih, ini namanya input guys. Jadi kita input dulu simbol-simbolnya ini, ya guys ya. Nih, dua ini. Lalu kita di if ini, kita butuhnya si yang namanya, apa sih namanya guys, lupa ya guys ya. Simbol decision guys. Nah, jadi kayak kalian tuh butuh yang namanya, ini biasanya ganjil apa genap gitu. Kalau misal ganjil, dia bakal hasilnya A. Jadi ini. Dia langsung ke bawah, tanpa muter lagi. Kalau sih misalnya B kayak B dan itu hasilnya ganjil, dia tuh kayak perlu langkah yang panjang gitu loh guys. Ya. Nggak langsung dia. Jadi ya dan kelar kelar. Itu guys. Ah kalian yang terakhir apa gitu? Ya bismillah. Ini kayak pseudocode gitu. Biar gampang lah ya. Pseudo pseudocode. Oke. Ini kan tadi di sini voucher. Yes, voucher kita standar lah biar gampang gitu ya kan.
Ntar juga dikirim di ini guys, dulu sih di deskripsi juga ada guys. Ntar kalau nggak salin salin aja guys ya. Habis itu kita ke ini guys, deskriptif. Apa itu? Kira kan? Ah, deskriptif itu kayak tidak menggunakan ini loh guys, kayak nih permohonan pemrograman yang paling gampang dimengerti. Bisa pakai bahasa Indo dan bahasa Inggris gitu. Kalau kalian nggak paham bahasa Inggris, ya bahasa Indo aja. Ya, udah kayak sifat umumnya itu kayak ini guys, kayak ya tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman, tapi benar-benar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman guys. Misalnya nih, ini aja ya, nih bikin kayak sifat umumnya itu gimana? Udah, sifat umumnya tidak bergantung atau tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Oke? Dan dia tidak tergantung pada sebuah kayak pemrograman itu guys, kayak tidak tergantung dengan bahasa pemrograman. Oke, contohnya inilah kita menghitung rata-rata ya. Rata-rata tiga buah data. Tiga buah data. Oke, kita bikin algoritmanya sesuai dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Oke, oke, titik dulu. Kayak ini loh guys, kayak bikin alur sama sih kayak ya algoritma tuh kayak alur cara gitu. Ya, nomor satu dia ngapain, set dua dia ngapain, tiga dia ngapain, harus ngapain, empat dia harus ngapain, empat dia harus ngapain, lima ngapain lagi gitu. Oke, tadi bikin. Pertama dia harus baca bilangan, kayak dia tuh harus baca bilangan A, B, dan C. Terus yang kedua harus ngapain? Ya udah, ya harus jumlahkan ketiga bilangan tersebut ya guys ya. Itu dia. Yang ketiga, ngapain? Bagi. Kalau kalian udah dapat hasilnya kan udah jumlahkan, ya. Bagi hasil tersebut dengan tiga, berarti bagi tiga guys. Itu loh ya guys ya. Keempat, keren dong kalau tuh hasilnya. Kalian tulis hasilnya. Nah, itu guys. Itu udah nih. Berarti kelima nggak ada. Kelewatan satu ya guys ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Sekarang kita testing lah gitu. Kayak buat suatu flowchart yang misalnya kayak flowchart kasir gitu. Misalnya dia belanja apa, total belanjanya berapa, hasilnya berapa, dan kayak nota gitu loh. Kita bikin notanya. Oke, sebelum itu coba kita testing dulu guys. Nah, mungkin kita jelasin ini kayak terlalu bosan ya guys ya. Kita bikin ya guys ya. Nah, terus deh. Ya udah, save dulu lah. Ini tugas sudah. Oh, sudah ternyata guys. Sudah dibikin guys. Ini di sini itu kayak program pembayaran gitu. Masukin total belanja. Oke, di sini itu kayak kita ganti selamat udah dapat hadiah. Nggak mungkin ya. Selamat dan terima kasih. Itu guys. Kalau ini kan if. Jadi kalau total belanjanya besar dari 10, dia bahkan kayak kalian kayak kasih selamat gitu. Dia selamat Anda telah dapat hadiah. Kalau dia lebih dari 10.000 gitu. Misalnya belanjanya anggaplah
Kalau dia belanjanya lebih dari 100.000, dia bakal dapat hadiah. Kalau enggak, kalau enggak, di sini dia tidak dapat kayak terima kasih aja ya guys ya. Terima kasih, kasih, jangan lupa berbelanja di toko kami lagi. Gitu. Terima kasih, selamat dan terima kasih, selamat Anda Anda mendapatkan hadiah gitu. Ya, dan terima kasih. Itu loh guys. Habis itu kita kayak buka Windows R ya guys ya. Set. Karena ini tuh pakainya compiler. Ah, susah kali, Pak. Ya kan kita pindahin dulu ke MinGW. Ya guys. Sudah. Itu kalian bisa ketik G++. Terus kalian bikin nama filenya apa. Misalnya kalau saya misalnya tugas.cdp. Yaitu set. Oh. Nih. Net. Oh. Nah. Kalian buka belakangnya tugas.exe. Oke. Kalau bisa keluar dikit, set min GW. Ah, gitu guys. Berarti diterima. Kalian bikin tugas aja. Tanpa ada yang bel-bel belakangnya. Tuh. Misalnya masukin belanjanya kan tadi kalau 10, 10 dia dapat hadiah guys. Kalau coba itu 9. Nah, terima kasih jangan lupa. Terima kasih jangan lupa berbelanja di toko kami lagi gitu ya guys ya. Nah, kalau 9. Kalau 10 gimana? Misalnya kita belanjanya 11 gitu. Ya, kita tes 11 gitu. Nah, selamat Anda mendapatkan hadiah, terima kasih. Dan terima kasih jangan lupa, kali ini lengkap ya guys ya. Terima kasih jangan lupa belanja tuh. Jadi kayak dia tuh dapat ucapan terima kasih jangan lupa kayak ini. Tapi dia juga dapat hadiah guys. Nah, gitu. Itu loh. Kalian paham lah ya. Masa nggak paham gitu ya guys. Nggak lawak ya. Kalau nggak paham ya. Ya guys. Nah, karena ini sudah kayak, jadi kita bikin ulang lagi guys. Di sini itu kayak kita bikin itu ya guys ya. Ah, misalnya total belanja lah, total belanja gitu. Oke, total belanja. Nah di sini guys, kalau total belanjanya misalnya belanja, oke, misalnya ini kayak besar dari total belanja besar lebih besar dari 10 gitu guys. Nah, besar kecilnya bisa, tapi gedein aja kali ya. Nah, itu dia. Total belanja besar dari 10. Oke. Kalau iya, kalau tidak kenapa? Ya kalau enggak apa-apa sih guys ya. Kalau misalnya nih, kalau kalau misalnya kecil, dia bakalan nampilin hasilnya itu kayak ini guys. Ntar. Dia itu cuman nampilin hasilnya kayak selamat lah gitu. Cuman terima kasih gitu. Oh, tidak. Tanpa yang boleh ke sini, dia tuh langsung ke sini ya guys ya. Ya, guys. Kasih tuh libatin ya guys ya. Kita rapiin dulu guys.
nih, cuma terima kasih. Gitu loh. Jadi hasil akhirnya itu kayak, ya sih guys, ntar guys, kita taruh di sini dulu ya guys ya. Nggak lawak dikit ya guys. Gila. Jadi dia itu cuma dapat terima kasih. Loh. Kalau di sini, misalnya, ya gitu. Ya udah kita rapiin lah. Misalnya cuma besar dari 10 gitu. Dia jawabnya tidak. Ya udah di sini cuma terima kasih. Tuh. Sekali rapinya, Pak. Nah, terima kasih kalau di sini kayak selamat gitu guys, selamat. Kayak misalnya nih, ya di sini iya, di sini tidak. Tuh guys, jadi mulai total belanja, misal total belanjanya lebih dari 10, dia bakalan dapat selamat, mendapat selamat secara kembali, mendapatkan hadiah. Tuh, selamat mendapatkan hadiah dan dan terima kasih gitu. Kalau tidak ya cuman kalau cuma belanjanya kurang dari 10 berarti cuma dapat terima kasih ya guys. Nggak ada dapat hadiahnya. Tapi kalau udah lebih dari 10 dia mendapatkan hadiah dan juga mendapatkan terima kasih gitu guys. Itu jadi kayak inilah contohnya. Jadi cukup sekian kalau kalian nggak paham. Saya kan bikin ini guys, note-nya di deskripsi kalian bisa coba ntar lihat. Kalau bikin flowchartnya di mana, ini udah ada di Draw Ayo gitu guys ya. Dan terima kasih ya guys. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.